Subhanahu wa taala. Alhamdulillah hadirnya kita di istiwa SMA pada hari ini mengisi kajian kita pada hari ini. Mudah-mudahan segala apa yang telah terlaksana pada hari ini baik diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita berdoa kepada Allah kita teman-teman dan kita saudara Allah Subhanahu wa taala sesuatu kemarin syari Al-Fatihah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kita kepada haram yang di istiwa Ramadan Masyhur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, khususan man sannafa hadzal kitab al-habib Abdullah bin Alawi al-Khattab wa usulihi wa furu'ihi an Allah yatabassahu bi rahmah wa yasqumul jannah wa yu'idu ilayna min barakatihim wa asrarihim wa karamatihim bi barakatil Fatihah. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah, khusus para ulama, para asatidz, tokoh-tokoh masyarakat dan pengurus DKN yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini atas permintaan Alhamdulillah Ustaz Sahrul, saya diminta untuk membaca kitab Risalah Al-Mu'awanah yang ditulis oleh Al-Habib Abdullah bin Alawi al-Khattab. Beliau sudah tidak asing di tengah-tengah kita, karena biasanya selalu masyarakat Indonesia membaca rotib, dan rotib yang paling terkenal adalah Rotibul Khattab. Ini salah satu karya beliau. Di antara kisah beliau itu, beliau matanya buta. Bukan buta dari kecil, tapi kena cacar panas sehingga buta. Tapi ketika matanya buta, mata hatinya terbuka. Matanya buta, mata hatinya terbuka. Basarnya tertutup, basirahnya terbuka. Dan banyak karya-karya beliau yang sangat luar biasa. Dan di antara perkataan beliau, hendaklah engkau duduk mujalasah baina yadayil alim ar-rabbani. Hendaklah kita ini berusaha untuk selalu duduk dengan seorang yang alim tapi rabbani, yang hatinya selalu bersama dengan Allah. Duduk saja dengan mereka itu mendapatkan karunia dari Allah, keberkahan dari Allah, apalagi sampai mencintainya. Jadi kalau mencintai ulama, mencintai wali Allah itu sesuatu yang sangat luar biasa. Uhibbu salihina wa lastu minhum la'alli an anala bihim safa'ah wa aqrahu man tijaratuhu ma'asi walau kunna sawaban fil bid'ah. Kata Imam Syafi'i, aku cinta dengan orang-orang saleh. Kenapa? Agar berharap pertolongan dari Allah melalui syafaat mereka.
Begitu pula aku benci dengan orang-orang yang maksiat meskipun aku sama dengan mereka. Jadi ketika kita sudah cinta dengan ulama, maka Allah akan cinta kepada kita. Kenapa? Karena ulama al-alim ar-rabbani adalah salah satu yang dicintai oleh Allah. Gampangnya begini, ada orang yang sayang dengan anak kita atau cucu kita, sering ngasih hadiah, ngasih makanan, ngasih, otomatis juga kita sayang kepada orang itu. Begitu pula kita sayang cinta kepada wali Allah, kekasih Allah, pasti Allah cinta kepada kita. Kata Al-Imam Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad, kalau kita susah menemukan Al-Alim Rabbani, maka bacalah karya-karya mereka, kitab-kitab mereka. Karena kitab mereka ditulis dengan keikhlasan, bersambung kita dengan mereka. Maka ketika membaca kitab ini, hadirkan beliau Al-Habib Abdullah bin Al-Haddad, bukan Gusti yang ngomong, bukan saya yang ngomong, Al-Fakir, tapi seorang wali Allah, seorang kekasih Allah. Pada kesempatan kali ini saya akan membaca muqaddimah, latar belakang daripada penulisan kitab ini, karena begitu bagus muqaddimahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana Allahu bihi fid dharain. Amma ba'du fa yaqulu al-abdul fakir al-mu'tarif bil qusuri wat taksir. Berkata seorang hamba yang miskin, yang fakir, yang membutuhkan pertolongan Allah. Al-fakir ini butuh, selalu butuh dengan pertolongan Allah. Antum fuqara'u ilallah. Kata Allah dalam Al-Quran, antum fuqara'u ilallah. Kalian ini hamba-hamba yang harus butuh dengan aku, butuh dengan Allah. Allahus somad, qul huwallahu ahad, Allahus somad. Kalau kita merasa nggak butuh dengan Allah, maka Allah akan memberikan sesuatu kepada kita agar kita merasa butuh dengan Allah. Allah kasih kita musibah, Allah kasih kita ujian, sampai akhirnya kita merasakan begitu butuhnya dengan Allah. Maka kata Ibnu Athaillah, khairu awqatika waktu tashhadu faqatika. Waktu yang paling bagus adalah ketika engkau sedang duduk, sedang berjalan, merasa butuh Allah, butuh Allah. Yang hati itu, ya Allah, jangan engkau tinggalkan aku dalam antara meskipun sebentar. Kenapa? Al-abdu yaqdamu hina yus'alu wallahu yaqdamu illa yus'alu. Manusia itu kalau diminta terus, bapak diminta terus. Saya datang ke rumah bapak, ingin beli 100, kasih. Besoknya saya datang lagi, minta lagi. Ada cemburu. Besoknya minta lagi, ngomel. Tapi Allah marah illa yus'alu. Kalau dia nggak diminta, Allah marah. Allah marah. Maka kata Nabi, sampai sudah mencopot, minta tolong sama Allah. Tapi bukan berarti, ya Allah, sudah saya copot pasangi deh. Tetap kita yang masak, tapi minta pertolongan Allah dengan Bismillahirrahmanirrahim. Tadi mau kita baca Bismillahirrahmanirrahim la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis samai wa huwas samiul alim. Ini dalam kitab Salah Ratibul Haddad. Dan Ratibul Haddad kan ada Bismillahirrahmanirrahim la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis samai. Di antara kemuliaan fadilah dari Bismillahirrahmanirrahim la yadurru itu dikisahkan Abu Dzar Al-Ghifari.
sahabat Nabi. Dia punya pembantu jahat, tukang masaknya itu jahat, selalu memasukkan racun ke makanannya. Sehari biasa-biasa saja, 2 hari biasa, sampai 40 hari pusing aja enggak. Sedangkan racunnya itu mungkin sianida. Sampai pembantunya di 40 hari itu dia terus terang, antara ini soal jin. Ente itu manusia, kamu itu manusia atau jin sih? Kenapa? Karena jujur aja saya 40 hari, karena bayar sama musuh-musuh Islam itu di 40 hari ngasih racun. Tapi kok kamu gak biasa-biasa aja? Di antara amalan yang aku baca adalah Bismillahirrahmanirrahim, la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis samaa'i. Bismillah, menyertakan Allah. Bismillah ya Allah, dengan kekuatanmu, dengan kasih sayangmu, aku hidup, aku pergi, aku berjalan. Jadi betapa indahnya Islam untuk menghadirkan Allah itu nggak perlu bakar minyak. Wow, misalnya ada orang nari-nari dulu tuh, ada ajaran-ajaran orang-orang itu nari-nari untuk memanggil kekuatan spiritual. Islam begitu sederhana. Cukup dengan Bismillahirrahmanirrahim sudah menghadirkan kekuatan Allah, kasih sayang Allah, perlindungan Allah. Apalagi ditambah dengan Bismillahirrahmanirrahim, la yadurru ma'asmihi syai'un. Bahkan ada di antara kemuliaannya, kalau ada rumah angker atau bapak ibu lagi jalan-jalan lah ke villa gitu bersama keluarga, kan kadang-kadang ada kejadian. Ada kejadian kan kadang-kadang kuntil anak, kuntil bapak, kuntil anak. Ternyata dalam kitab itu sederhana, asal yakin gitu ya, masuk ke tempat apapun baca Bismillahirrahmanirrahim dulu 3 kali, A'udzubillahi a'udzubikalimatillahit tammati min syarri ma khalaq 3 kali. 3 kali. Itu kan nggak pakai tenaga, Pak. Baik berapa menit masuk Bismillahirrahmanirrahim 3 kali, A'udzubikalimatillahit tammati min syarri ma khalaq. Itu diriwayatkan dalam kitab Syarah Raudhatul Hadad, itu setan kabur daripada manggil pemburu hantu. Itu Bismillahirrahmanirrahim, tanda kefakiran kita kepada Allah. Kalau sudah merasakan butuh Allah, maka kita tidak akan diperbudak oleh makhluk Allah. Maka cukup menjadi budaknya Allah, hambanya Allah. Anta hurun bima anta anhu ais, wa anta abdun bima anta anhu qami. Kamu itu merdeka kepada sesuatu yang kamu gak berharap kepadanya. Gak berharap dengan presiden ngomong apa, terserah, biarin aja. Tapi kalau kita mempunyai sesuatu yang kita inginkan dari dia, udah, menjilatlah bahasanya. Maka menjilatlah kepada Allah, menghambakan kepada Allah, memudahkan diri kepada Allah. Al-mu'tarifu bil qusuri wa taksir, yang mengakui dirinya itu seorang yang lalai, seorang yang banyak kekurangan. Ini al-sabil tawadhu, ketawaduan. Tapi memang untuk mencapai derajat kewalian, kekasih Allah, atau untuk mendapatkan ma'rifatullah, al-arif billah, ketika dia sudah bisa melepaskan keakuannya, sudah bisa melepaskan keakuannya. Saya kasih contoh. Ada ulama namanya Syekh Abdul Wahab As-Sa'lani. Dia punya kitab Tanbihul Muqtarin.
Dia punya kitab Anwarul Qudsiyah, ulama besar, ahli fikih, ahli hadis, tapi merasakan belum mendapatkan cahaya ilmu. Jadi ada ilmu, ada cahayanya, ada zikir, ada cahaya zikir. Ini dalam Al-Quran surah An-Nur. Masalul nurihi kamiskatin fiha misbah, al-misbahu fi zujajah, al-zujajatu ka'annahu kawkabun duri. Jadi digambarkan oleh Allah itu cahaya itu seperti pelita, seperti miskat itu kotak. Dulu rumah-rumah dulu kan belum ada lampu, maka di pojok-pojok rumah itu ada kotak-kotak untuk ditaruhkan pelita. Pelita itu ya api, lilin ya, lilin. Lilin kalau dinyalakan tidak ada yang ditutup, itu gampang padam. Ya kan kita nyalain lilinnya, itu gampang padam, kena angin dikit padam. Maka harus ditutup dengan apa? Dengan kaca, zujajah. Dengan zujajah, semprong ya. Dulu lampu-lampu dulu tuh tutup dengan ini. Oke. Maka kalau pelitanya bagus, kacanya bersih, itu akan bersinar, akan menerangi semuanya. Tapi pelitanya bagus, apinya bagus, cuman kacanya kotor, maka cahayanya tidak akan keluar, redup dia. Apinya bagus, iya, kacanya kotor. Kaca ini adalah hati. Pelita adalah ilmu. Banyak orang punya ilmu, tapi ilmu tidak bisa menyinari. Nggak bisa menyinari. Ilmu fikih dan puasa ini dialami oleh ulama-ulama besar, termasuk Al-Imam Al-Ghazali. Imam Ghazali sampai 12 tahun beliau meninggalkan jabatannya, meninggalkan negerinya, dia pergi ke Saudi Arabia, beliau pergi ke Mekah, Madinah, dan melepaskan identitas dirinya. Abdullah As-Sarani, dia merasakan pelitanya itu bagus, karena ilmunya banyak, tapi kok nggak mengeluarkan cahaya. Maka beliau bertemulah. Inilah yang kata Allah, seorang yang ingin mencapai kepada Allah, maka Allah akan memberikan petunjuk. Bertemulah dengan ar-rajulul ummi, seorang yang ummi. Ummi itu la ya'riful kitabah wa la qira'ah. Enggak ngerti baca, enggak ngerti nulis. Enggak ngerti baca, enggak ngerti nulis. Ketika berbicara, terkagum-kagum keilmuannya. Meskipun keilmuannya Wahab As-Sarani luar biasa, tapi orang ini, bahasa kita baca kitabnya pun walakillah ya, kita bahwa walakillah, tapi mempunyai ilmu ma'rifahnya luar biasa. Ilmu ma'rifahnya luar biasa. Itulah yang dikatakan lam yamsah yuqadu min sajaratin mubarakatin zaitun. Meskipun tidak ada pelitanya, tapi itu bisa memberikan cahaya. Kalau pelitanya, kalau minyaknya bagus. Minyak itu apa? Zikir, hikmah. Akhirnya Abdullah As-Sarani minta dijadikan dia sebagai murid kepada orang itu. Orang alim. Kita
kitabnya sudah luar biasa. Apa yang diajarkan? Disuruh berzikir dia. Sudah kalau itu berzikir. Dia terus. Apa yang kamu rasakan? Saya merasakan ketenangan. Oh, masih jauh. Terusin pikir. Pikir terus berhari-hari, sebulan, datang lagi. Apa yang kamu rasa? Apa yang kamu dapatkan? Saya dibukakan kegaiban, kasar. Masih jauh. Masih jauh. Kalau zikir, waridah lah. Kita kata waridah. Dibukakan kasarnya. Bilang masih jauh. Terus zikir. Zikirlah. Sampai dia menemukan setiap bertemu dengan orang, hatta orang itu ahli maksiat, dia merasakan dirinya lebih hina daripada orang itu. Dia kok bingung deh. Ini orang mabuk deh. Dia di depan orang mabuk, tapi kok dirinya kok merasa dia lebih hina daripada orang mabuk itu. Dia mengaku mu'tarifun bil qusur wa taksir. Dia merasa dirinya itu udah hina gitu. Dia datang kepada gurunya. Apa yang kamu dapatkan? Kok saya merasa diri saya hina banget sih ya? Gak dibuat-buat, gak pakai mulut. Saya orang yang lemah. Gak usah diucapkan. Saya orang yang gak punya apa, saya bukan siapa-siapa. Gak usah diucapkan. Tapi dengan tingkah laku kelihatan. Saya merasa diri saya kok seperti hina. Apa kata gurunya? Sudah. Engkau sudah mendapatkan inti daripada zikrullah. Apa? Ternyata yang menutupi cahaya pelita itu adalah al-ujub, kesombongan, ujub, merasa dirinya lebih mulia, lebih agung. Ketika itu dilepaskan, maka cahaya masuk keluar, cahaya keilmuan keluar. Yang kedua ada lagi namanya kisah Asyibli. Beliau muridnya Junaid al-Baghdadi. Junaid al-Baghdadi di abad ketiga ya. Beliau Junaid al-Baghdadi muridnya Syekh Ma'ruf al-Karhi. Syekh Ma'ruf al-Karhi muridnya Syekh Daud al-Tahi. Daud al-Tahi muridnya Syekh Hasan al-Basri. Hasan al-Basri muridnya Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib adalah murid dan mantunya baginda Rasul. Asyibli itu sudah menjadi ketua MUI lah, ketua MUI-nya lah. Orang kaya, orang yang dikatakan al-faqih al-muhaddis, Asyibli datang kepada Junaid al-Baghdadi. Dia bilang, wahai guru, berikan mutiara yang kau miliki. Kata Junaid al-Baghdadi, kalau seluruh hartamu, hartanya kalau dihitungan kita sudah miliaran, seluruh hartamu untuk membeli satu mutiara ini, maka tidak akan bisa. Begitu mahalnya mutiara ini, nggak akan bisa membelinya. Kalau begitu berikan aku mutiara tanpa membeli. Kalau aku memberikanmu tanpa imbalan, begitu murahnya mutiara ini. Lalu bagaimana aku bisa memperoleh mutiara yang ada dalam dirimu? Tenggelamkan dirimu. Berarti tenggelamkan dirimu. Apa yang disuruh? Kamu setiap hari dagang arang, jualan arang. Kalau bahasa kita mungkin lebih enaknya, setiap hari kamu jualan sebelah. Jualan somai lah, keliling kampung. Dia orang alim, kiai, orang kaya, ngajinya cuma suruh jualan, cuma suruh
jualan lah. Emang ilmunya udah banyak, cuman cahayanya belum dapat ya orangnya. Imam Junaid lihat ilmunya banyak, tapi cahayanya kacanya masih kotor. Cukup bersihin kacanya aja. Akhirnya ikut Pak, setiap hari dijual karung tahu dadakan. Kan orang melihat itu kiai bangkrut ya. Itu kiai udah laku lagi ya. Wah, itu bohong Pak. Emang kata guru itu jualan terus pulang. Emang udah cemoohan orang yang luar biasa. Sampai 6 bulan. Kata Junaid Al-Baghdadi, sudah selesai pelajarannya. Sekarang kamu sudah mendapatkan mutiara. Apa? Tenggelamkan dirimu, lepaskan semua identitas dirimu. Engkau bukan siapa-siapa. Ketika itu bisa dilakukan oleh seseorang, maka masuklah asrarnya Allah, cahayanya Allah. Berani melakukan itu. Maka dalam beberapa riwayat Imam Ghazali pun begitu ketemu adiknya itu Ahmad Al-Ghazali, orang alim dari sholat, dia mufaroqah dengan Imam Ghazali gitu. Ditanya sama ibunya, kenapa kamu mufaroqah dengan abangmu? Bagaimana aku bisa sholat dengan imam yang penuh dengan darah gitu. Hadir Imam Ghazali. Karena Imam Ghazali ketika sedang imam, memang dia sedang menulis kitab fikih. Beliau menjadikan Al-Basit Al-Wajiz gitu. Dalam bab haid, mungkin lagi sholat dia ketemu kan bisa begitu. Bisa begitu kalau kita lagi nulis nih, lagi zikir, oh iya. Lagi sholat, oh iya. Ada ilham. Ternyata kita lagi sholat dia itu terbayang dengan pembahasan tentang haid. Kebaca oleh Imam Ahmad Pak. Ahmad Al-Ghazali adiknya. Hati kamu nggak ngaji sama siapa? Belajar sama siapa? Tuh sama tukang soal sepatu. Sama bukan orang alim, bukan orang apa. Tuh sama tukang soal sepatu. Dapat Imam Ghazali ajarkan saya ilmu seperti yang diajarkan oleh kepada adik saya. Oh iya, mau bersihin lapangan sampah-sampah di lapangan ini. Kiai besar, profesor, ulama, bersihin. Siap, ambil sapu. Jangan pakai sapu, pakai tangan. Bersihin pakai tangan. Ya Allah, orang-orang pernah lihat itu. Selesai bersihin, udah selesai ngaji. Begitulah lagi. Ternyata melepaskan wujud dalam dirinya. Terakhir, saya dengar di kisah ini tentang Syekh Nawawi Al-Bantani. Beliau kan cuma tinggal di Mekah, dan karya beliau itu sudah luar biasa diakui oleh ulama-ulama Arab. Tentang Maronil Labi, banyak karya-karya beliau. Saya dengar beliau tulis kitab, datang ke seniornya, ke gurunya, dia bilang, kamu belum pantas. Kamu harus ngaji dulu sama Syekh Ahmad Khatib Sambas. Syekh Ahmad Khatib Sambas tuh di mana? Di Jabal Qubais. Dia punya pesantren di Jabal Qubais itu di Mekah, depan Marwah. Sekarang jadi istana raja. Di situ ada Kiai Qaul Bakalan, Syekh Tolha, Syekh Hussein, ulama-ulama baru Syekh Nawawi suruh berhaji sama dia, ngaji dulu dia. Datang Syekh Nawawi ke Syekh Ahmad Khatib Sambas. Beliau tahu ilmunya udah luar biasa nih. Suruh ngapain? Ya udah, setiap hari datang ke sini, isiin bak-bak mandi dengan air. Kalau dulu kan Mekah kan air susah. Isiin bak-bak satu ini mandi dengan air. Dan nyalain pelita-pelita. Lampu, nyalain lampu. Orang alim, udah alim ke Syekh Nawawi.
Disuruh sama gurunya begitu dikerjain. Ambil air, isiin, menjatuhkan keakuannya, menghancurkan kesombongannya, sampai akhirnya selesai. Kajian itu doang artinya. Masuklah cahaya Allah. Ar-Raji al-Farabihil al-Qadir al-Syarif, seorang yang selalu berharap ampunan dari Tuhannya yang maha kuasa, yang maha mulia, Abdullah bin Alawi al-Haddad Ba'alawi al-Husaini. Itu Abdullah bin Alawi al-Haddad Ba'alawi al-Husaini, Allahu anhu wa naslafil amin. Hadhihi risalatun bihaulillahi wa quwwatihi jami'atun wa wasiyatun bifadlillahi wa rahmatihi nafi'atun. Tulisan ini dengan kekuatan Allah, dengan pertolongan Allah, merupakan kumpulan-kumpulan dari wasiat-wasiat yang memberikan manfaat. Hamalani ala wadiha al-imtisalu li amrillahi ta'ala wa amri rasulih. Yang memotivasi aku menulis buku ini adalah untuk melaksanakan perintah Allah dan perintah Rasulullah. Wa rabbatu fil wa'di shadiq al-warid fi dilalati al-huda wa da'wa ila al-khair wa nasri al-ilmi. Dan mengharapkan janji dari Allah bagi orang yang memberikan petunjuk, mengajar, berdakwah dan menyebarkan ilmu. Jadi didasarkan. Lalu beliau menulis kitab ini untuk melaksanakan perintah Allah. Dan itu ternyata inti ibadah begitu. Kenapa puasa? Allah yang nyuruh. Kenapa sholat malam? Allah yang nyuruh. Bukan kenapa puasa biar badan sehat. Itulah yang dilakukan oleh para sahabat. Melakukan sesuatu meskipun dia tak paham. Sholat 5 waktu, udah. Kata siapa? Disuruh Nabi. Sholat subuh 2 rakaat. Nggak ditanya itu kenapa sih 2 rakaat? Memang ada amalia-amalia semata-mata untuk dia aja, menghambakan diri. Kenapa begini? Disuruh. Sama siapa? Sama Allah. Ini terpenting. Setiap perbuatan hanya mengikuti apa karena diperintahkan oleh Allah. Imtisalul awamirillah. Dan melaksanakan perintah dari baginda Rasulullah SAW. Dan berharap mendapatkan kemuliaan dari menyebarkan ilmu. Qala Allah Ta'ala wa takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Dan jadilah di antara kalian sekelompok orang-orang yang mengajak kebaikan, wa ya'muruna bil ma'ruf, dan memerintahkan tentang kema'rufan dan mencegah wa yanhauna 'anil munkar, mencegah kemungkaran. Wa ulaika humul muflihun. Mereka adalah orang-orang yang beruntung. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah. Serulah manusia untuk menuju jalan Allah bil hikmah, dengan hikmah. Hikmah itu apa? Enggak saklek, enggak ayat. Saya kasih contoh lah hikmah ini. Ada raja, mohon maaf, matanya 1 buta. Matanya 1 buta. Ada 3 orang ulama dan dia pelukis. 3 orang pelukis lah yang digambarkan sebagai ulama. Satu ini pelukis lah. Satu pelukis, sang raja naik kuda, gagah kan. Cuma matanya ini picek, matanya ya buta gitu. Jadi kelihatan jelek. Dilukis seperti itu. Kenapa? Emang seadanya begitu matanya. Wah, raja marah, kok saya jelek banget sih.
Julai banget, masukin ke penjara. Yang kedua, pelukis yang kedua, karena takut temannya gambar begitu, akhirnya dia gambar sang raja pegang tombak, makanya ngotot dua-duanya. Pas dia lihat, masa saya kok satu ada, dibohong, penipu nih, masukin ke penjara. Orang yang punya ilmu hikmah, dia gambar apa? Sang raja sedang memanah, raja lagi memanah. Kan memanah kan matanya kan ditutup. Ya. Dia nggak bohong. Emang ada orang memanah waktu dua-duanya? Enggak bohong. Ini namanya hikmah. Ilmu tapi disampaikan dengan cara yang lain. Al-Habib Umar bin Hafiz. Tapi ini jangan menjadi dalil ya, tapi ini cara beliau itu ila sabili rabbi. Yang penting kamu datang kepada Allah. Itu mungkin di YouTube itu banyak. Ada orang LGBT, homoseksual, nanya kepada Habib Umar, diterserah saya LGBT, bagaimana ibadah saya? Kalau ikut yang pertama yang lukis matanya kayak gini, kamu harus bertobat. Kalau kamu nggak bertobat, percuma sholat kamu akan masuk neraka kamu. Sadar, benar emang benar. Man atta rajulun idza atta rajulun rajulan faqtulhu. Jika seorang laki-laki berhubungan dengan laki-laki, bunuhlah dia. Emang hukumnya begitu, kan? Tapi Al-Habib Umar bin Hafiz Habibullah, beliau bicaranya apa? Pertama, akui bahwa perbuatan itu salah. Jangan mencari pembenaran. Akui bahwa perbuatanmu salah, meskipun kau belum bisa meninggalkannya. Itu kan? Jangan nyari pembenaran. Oh ini kan penyakit, dan itu dimaafkan. Salah. Yang kedua ini yang luar biasa. Jangan putuskan hubunganmu kepada Allah. Jangan putuskan hubunganmu dengan Allah. Artinya apa? Sholat terus. Puasa terus puasa. Jangan putuskan. Jangan karena melakukan ini kamu gak sholat. Itu memutuskan hubunganmu. Terus. Yang ketiga, banyaklah membantu orang lain. Karena Allah itu mengatakan dalam hadis Nabi, wallahu fi aunil abdi maka al-abdu fi auni akhihi. Berikanlah pertolongan kepada hamba, maka Allah akan berikan pertolongan. Pertolongan Allah yang paling luar biasa adalah hidayah. Itu kan luar biasa. Artinya salah kamu, tapi biarkanlah. Jalani saja. Jalani dengan berharap mendapatkan pertolongan dari hidayah dari Allah. Dan gak sedikit Pak. Orang yang raja narkoba itu, raja narkoba yang dibunuh hukum mati itu ya sebenarnya yang ditangkap kan? Iya itu yang nangkap itu bareng sama saya lah, namanya dokter. Dia waktu jadi jaksa di Jakarta Barat. Itu ditawarin Pak, bertanggung tawarin kamu mau apa? Mau apartemen mau apa? Lepasin saya. Apa jadi kan kalau saya kan kalau ini kan bukan dirasakan dia sudah lain. Apa awas saya? Bilang apa enggak? Masukin. Sampai diancam. Saya tahu keluarga kamu. Tahu keluarga kamu. Kalau saya ditangkap, hati-hati dengan keluarga kamu. Biarin gitulah. Ternyata Allah kasih hidayah di penjara. Di penjara Allah kasih hidayah. Dia bisa menghatamkan Quran. Wah luar biasa. Berubah. Sampai
permintaannya kalau nggak salah itu nanti biar saya dihukum mati, biar saya melihat. Jangan tutup mata saya. Kenapa? Saya ingin melihat betapa banyak dosa saya yang saya kerjakan. Itu hidayah. Jadi itulah yang dikatakan oleh Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, kalau engkau melihat seorang ahli maksiat dalam kemaksiatannya, katakan dalam dirimu, bisa jadi orang ini lebih mulia daripada aku. Kalau Allah kasih hidayah, dia sudah merasakan kemaksiatan, bisa jadi. Jadi wal mau'izatil hasanah, dengan kata-kata yang baik. Maka kata saya berkata, kalau ada orang lapar jangan ceramah, kasih makan dulu, kasih makan dulu, tolong dulu, rangkul dulu. Dia butuh apa, rangkul dulu, baru sampaikan dah. Bisa minum berapa ini? Nanti ada pertanyaan, saya pertanyaan ya setengah jam perwajar nanti saya buka. Oh, itu ya. Itu Islam punya Islam. Kalau Rasulullah SAW libal sakit minkum al-ghaib. Jadi Rasulullah sering menyampaikan. Jadi banyak sahabat kumpul. Nanti orang yang hadir tolong sampaikan kepada orang-orang yang tidak hadir. Kalau dulu kan belum seperti sekarang ada YouTube, ada apa gitu. Itulah maknanya dakwah. Dan para sahabat itu benar-benar mereka ketika nggak hadir dia tanya Nabi ngomong apa, Rasulullah menyampaikan apa, dihafal oleh mereka. Kalau bukan tulis kan sangat jarang. Bahkan dulu itu ada pemahaman orang yang bisa nulis hafalannya lemah. Iya, dulu gitu loh. Sampai ada seorang yang nulis, kamu bisa nulis uktum alayya fa innahu fil qawmi aibun. Diam ya. Karena orang yang bisa nulis di kaum kami itu aib. Nulis itu menunjukkan dia hafalannya lemah. Jadi mereka saat menyampaikan termasuk Uwais Al-Qarni. Mungkin bapak-bapak, ibu sering dengar Uwais Al-Qarni. Uwais Al-Qarni itu tak pernah ketemu Nabi. Ada riwayat dia datang ke Nabi, tapi Nabi lagi nggak ada. Akhirnya balik lagi. Sampai Nabi ngomong begini, kalau nanti, hai Abu Bakar, hai Umar, kalau kamu ketemu sahabatku Uwais dari Qarn, dari Yaman, minta doa. Kebaikan orang itu kalau dibagikan kepada seluruh makhluk di dunia, selamat mereka masuk surga. Kaget Abu Bakar dan Umar. Siapa itu Uwais? Gak pernah di majelisnya Nabi, gak pernah di majelisnya Nabi. Tapi Umar, Abu Bakar suruh nyari. Kalau ketemu, sampaikan salamku dan minta doa darinya. Sampai Umar bin Khattab ketemu akhirnya. Apa yang membuat dia mulia? Mohon maaf, bukannya salah. Ada yang mengatakan karena berbakti kepada ibunya. Iya, benar. Benar ya. Tapi ternyata yang membuat dia itu mulia, pertama, Uwais Al-Qarni. Beliau begitu cintanya kepada Rasulullah. Bahkan banyak yang mengatakan beliau mendapatkan bimbingan secara rohani dari Rasulullah. Terbukti apa? Terbukti beliau punya penyakit belang. Beliau berdoa kepada Allah, ya Allah sembuhkan penyakitku, tapi sisahin 1 dirham, segini nih sisahin. Biar aku selalu ingat dulu aku punya penyakit belang. Allah kasih sembuh. Tapi satunya, kata Nabi begitu, di atas kiri-kirinya. Yang kedua,
ketika ketemu dengan Umar bin Khattab, kamu mau kemana habis ini? Saya pengen pergi ke Sam. Ini yang mau presiden, Pak. Jadi ketika Imam Mu'ab dari Umar bin Khattab kumpulin tuh orang Yaman. Mana orang Yaman kumpul? Siapa dari koran? Kami. Yang lain silakan pergi. Siapa di antara kalian kenal dengan Uwais Al-Qarni? Itu setiap tahun Umar begitu, nggak dikenal dia pergi. Sampai suatu tahun, suatu saat, ada yang di antara kalian kenal dengan Uwais Al-Qarni dari koran? Kenal Umar, tapi kami nggak yakin orang itu yang kamu cari. Gimana ciri-cirinya? Ya, dulu punya penyakit peluang, seperti orang gila. Bagi kami, dia orang gila. Dan sekarang lagi pergi bersama kami. Di mana? Tuh lagi ngangon kambing. Dia kesini nggak punya duit. Datang ke Mekah, minta kerja sama orang Mekah, dapat suruh ngangon kambing. Itu kaget orang-orang dicari sama Umar bin Khattab, sama presiden, sama Amirul Mukminin. Bukan presiden lagi, Amirul Mukminin. Umar bin Khattab nyari Uwais. Mungkin mulanya tak bukan kue cari ya. Benar Pak, ketemu dengan Uwais Al-Qarni. Kamu Uwais dia. Ngomong-ngomong, udah selesai kebutuhanmu dengan saya. Silakan pergi. Presiden suruh pergi Pak. Kita malah ngejar-ngejar gak dapat apaan. Udah selesai, kakek Umar. Biarkan aku di sini. Biarkan posisiku seperti ini. Kamu punya duit gak? Ada 4 dirham. Mau ke Sam ya? 4 dirham. 4 dirham taruhlah ada 40.000 lah. Memang cukup. Ya nanti lagi aja. Nanti akan saya suruh anak buahku untuk memberikan kamu harta, uang, persediaan kamu perjalanan dari Baitul Mal. Inilah hasil pendidikan Rasulullah. Hasil pendidikan. Gak mungkin kalau bukan pendidikan Rasulullah. Gak perlu, wahai Amirul Mukminin. Aku punya Tuhan, aku punya Allah yang selalu memberikan rezeki kepadaku. Silakan kamu pergi. Ini gak mungkin kalau bukan karena pendidikan Rasulullah. Apa kemuliaannya ternyata? Beliau menyembunyikan jati dirinya tentang bagaimana Rasulullah dekat dengan beliau secara rohani. Beliau dikatakan gila, dikatakan orang, oh dia pada biarin aja, dinikmatin aja. Itulah yang membuat derajat dia. Bahkan dalam riwayat begitu senangnya dia kalau ada orang dari Madinah. Dia demen Pak. Si A dari Madinah didatangin Pak. Kadang-kadang dicium tangannya. Kenapa? Karena bekas Rasulullah ada dalam orang itu. Sampai begitu kecintaannya. Ini tangan ini pernah disentuh dengan Nabi, dipegang tangannya. Masya Allah, kecintaannya luar biasa. Jadi inilah alam para sahabat menyampaikan warubba hamil fikir ila man huwa afqahu minhu. Ada sebagian orang yang mengajarkan ilmu fikih kayak sekarang ini, misalnya saya sedang mengajar, tapi bisa jadi bapak-bapak lebih alim daripada saya. Lebih alim dan berapa, saya tidak apa-apanya, cuma kesempatan ini diberikan kepada saya. Warubba hamil fikir laisa bifaqih. Dan terkadang itu orang yang menyampaikan itu bukan apa-apa dia. Jadi, tapi inilah anak seorang ulama ya, ulama rombani seperti itu. Kiai Haji Hasyim Asy'ari ngaji sama Kiai Khalil, sama Kiai Khalil Bang saya ngaji sampai suruh pulang karena memang diamanatkan nanti. Ditemui orang Kiai Hasyim buka setiap Ramadan itu khotaman Sahih Bukhari. Beliau diantaranya orang yang menghidupkan hadis di Indonesia. Beliau membaca kitab Bukhari. Itu yang hadir salah satunya Kiai Khalil Bang.
Ya khalil, ikut ngaji. Sedangkan meskipun lebih alim daripada Kiai Hasim misalnya, tetap guru itu lebih alim daripada murid. Wahibatan alfiyatan nimu iwawisab kinaidun tabdila. Al-fadlu al-muqtadi al-fadlu lil-muqtadi, yang lebih awal itu lebih mulia. Tapi itu akhlaknya. Sampai apa namanya? Dalam kisahnya pas lagi selesai, keduanya lari keduanya. Ngapain? Berebutan ngambil sendal. Kayak hasil ngambil sendal kayak Khalil. Kayak Khalil yang berebutan ngambil sendal kayak hasil. Pengen ngasih kepada gurunya. Sampai ketika saya bilang ada tempat untuk kamu istirahat. Dia bilang enggak, saya mau bareng-bareng dengan santri. Sudah disiapkan. Enggak, saya kan murid, saya santri. Di bareng-bareng santri, kalau saya santri harus ikut dengan kiai ini, harus turut dengan omongan kiai, lakukan tidak tempat itu. Itu alat yang luar biasa. Wallahu a'lam bishawab. Silakan kita ada pertanyaan. Tapi sampai menunggu waktu bishawab. Bisa sholat 2 rakaat, maka ibadah kita seperti umrotan, tamatan. Kalau tidak ada dua hadis yang saya baca. Iza matat mu'adam inqata'a amaluhu illa min salasin. Jika manusia meninggal, terputuslah semua amalnya. Artinya dia tidak bisa beribadah lagi. Meskipun ra'aitu Musa yusolli fi qabrihi, aku melihat kata Nabi Musa sedang sholat di kuburannya. Kecuali 3 perkara. Apa? Shadaqatin jariyatin, sedekah yang bersambung. Ini income pasif, Pak. Ini hasil tentang income pasif. Kalau income aktif kan kalau kita kerja, kita jualan, kita kantor, dapat uang. Ini ada orang di rumah doang, Pak. Habis sholat subuh dari masjid, udah zikir, habis sholat subuh, dia zikir, isyraq dia pulang, habis sholat duha, dia mancing, pulang sebelum zuhur, sholat lagi, mancing lagi. Tapi duitnya masuk terus, Pak. Ada nggak? Ada income pasif tempat dia. Dia wah, ada kopi dong kerja, tapi kenapa? Kontrakannya banyak. Itu income pasif. Kontrakannya income pasif. Begitu pun di akhirat. Jangan meninggal dunia sebelum ada income aktif, income pasif. Apa di antaranya? Jangan meninggal dunia sebelum ada sedekah jari. Atau nih, Bapak saya punya bapak sedekah jariah, sumbang, niatkan ini buat orang tua saya, 1 sak semen, punya rezeki yang banyak, 1 semen, 1 truk, punya rezeki yang banyak, bikin masjid, sedekah jariah. Au ilmi yuntafa'u bihi, ilmu yang bermanfaat. Ilmu apa lagi? Ilmu agama, ilmu sesuatu yang memberikan kemaslahatan di dunia dan di akhirat. Harta Bapak bisa bikin nasi uduk, benar-benar nasi uduk Betawi kan? Ajarin sampai orang menikmati makanan Bapak, nikmat. Udah, itu minta malu. Awaladin salihin, ya ini yang bukan saya nyalakan, tapi dipersempit oleh para ulama-ulama. Ini bukan tidak ada alif lamnya, alif lam ma'rifah. Maka maksudnya nakirah itu umum. Awaladin salihin yadullahu, anak yang saleh yang mendoakannya. Mohon maaf, nggak salah, benar. Kebanyakan dijelaskan waladin saleh adalah anak kandung. Anak kandung. Di sini kalau pakai alif lam bisa, karena ma'rifah nantinya. Tapi nggak ada di umum. Pokoknya anak soleh. Bapak-bapak kan anak semua. Emang ada bapak lahir dari batu? Nggak ada. Kita ini warak dari bapak kita. Jadi waladun soleh ini semua nih.
Inilah dalil ulama-ulama mengadakan tahlilan, mengadakan 40 harian. Kenapa? Ini termasuk waladin salihin, anak yang salih. Wah, gak bakal cuma aja gak ada tahlilan. Yang doanya terkabul anak kandungnya, dalilnya mana? Ada. Bapak doain saya, kan dapat. Saya doain bapak, dapat. Kenapa waladin salih? Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. Ya na'budu wa iyyaka nasta'in. Allahumma bihaqil Fatihah, bisyaril Fatihah, bisyaril Fatihah. Ya Fatihah, ya Nasibul Qudya, wa bi'adiyah bi'ullah. Wa man jazamana hadha jam'an marhumah. Wa tabarraqana ibadi tabarraqan masuma wa la ma'ana syakya wa la mahruman. Dawahum biha wa tahiyyahum biha salam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk khair dan berkah ini mendapatkan ilmu yang begitu banyak. Kita terus mengamalkannya dalam hidup kita sehari. Dan setelah kita